Selamat malam Bapak Yogi. Halo, C. Secara kesulitan untuk jadi proyek pertama dibanding proyek kedua nih Pak Yogi, itu lebih susah yang mana? Di Lentera ini itu kita ngecek di atap kita nggak mau kalau kita mempertahankan atap tapi ternyata nanti bocor. Yang di depan itu ternyata masih bagus, bentuknya juga ikonik banget itu karena bangunannya lama, malah kuat ya. Ini bangunannya sudah ada bangunannya kita harus punya keunikan dan identity. Terus yang kedua, identitas bangunan itu menggambarkan kalau ini adalah resto seafood. Tantangannya ada di waktu, karena ini kan bangunan renov terus sewa. Tantangan lain itu kolaborasi dengan arsitek lain. Kalau temanya dari si bangunan ini sendiri tuh yang paling ditonjolin apanya, Mas? Yang ditonjolkan itu gimana kita membiarkan bangunan lama ini tetap terlihat, tapi dari arsitektur juga memberi sesuatu yang baru, mengkombinasikan yang lama dengan yang baru sih. Kebetulan ini owner memang termasuk owner yang detail, sudah mengerti apa yang dia mau, tapi dia tidak mengirimkan kami referensi gambar bangunannya. Jadi kita benar-benar mengeksplor. Awalnya kita mengeksplor denah dulu. Pertama kita, karena denah ini sangat penting di bangunan resto ya, karena kaitannya dengan bisnis. Tapi berarti emang yang melandasi semuanya itu bisnis ya Mas, tema buat desainnya itu ya, yang diinginkan klien juga. Tapi ada juga nggak Mas, misalkan klien kan pengen kayak gini, tapi dari Mas sendiri secara nilai yang Mas selalu pengen ada lah, misalkan dalam setiap desain yang Mas bikin, ada juga nggak Mas? Sebenarnya kalau dari bentuk nggak ada sih Mas. Kita awalnya memang dari klien, tetapi kalau dari ruang ada, karena ruang itu harus ada pencahayaan, terus ada penghapus yang cukup. Jadi kita nggak mau bikin ruang yang mati. Sirkulasi itu penting karena bagaimanapun bangunan itu kan yang digunakan di dalam, apalagi bangunan rumah. Kalau ngilangin image negatif yang supaya nggak terrealisasikan lagi gitu dari Fuku ke restoran yang sekarang tuh apa antisipasinya atau alternatifnya gitu? Kita pilih desain yang benar-benar fresh, bentuknya belum ada di Semarang lah gitu. Dari owner juga menginginkan yang seperti yang unik, apa yang menggambarkan kalau ini berada di suatu yang dinamis kayak air laut gitu. Terus kita coba masukin bentuk lengkung pada fasad awalnya. Jadi kita kirim beberapa alternatif tuh di awal, fasadnya mau dibikin lengkung. Proyek ombak kita nge-breakdown-nya bisa dikasih kebebasan lebih banyak, atau ya batasnya tuh lebih banyak kayak si Lentera. Proyek tuh yang kayak gimana? Kalau ada beberapa alternatif Mas, jadi awal itu mungkin 2 atau 3 owner mengkerucut yang ini nih, yang terbangun nih. Ya, pilih depan ada Videotron, otomatis berpengaruh ke fasad juga. Kalau dari saya pribadi lebih memilih proyek yang pertama, kita bisa mengeksplor lebih banyak. Karena kalau sudah dibatasi dari segi budget, terus nanti ribet, ya, itu kayak di Lentera ini menurutku proyeknya nggak enak untuk dikerjakan. Cuman yang kita mau coba pakai material ini nggak bisa. Akhirnya kita template aja, lebih terbatas dari segi eksplorasinya. Berarti Mas kira-kira Mas boleh simpulkan gitu Mas, ini dari gunanya, apa yang diinginkan klien, apa yang diinginkan Mas sama lingkungannya. Ini kalau disatuin jadi temanya tuh apa sih Mas? Sebenarnya di bangunan ini modern, ada kesan istilahnya ya bangunannya ini modern lah Mas, arsitekturnya. Selama ini Mas menanya selama 15 bulan membuat dan sampai terbangunnya restoran ini gitu, apa sih yang Mas pelajari? Untuk pribadi itu mungkin ini salah satu klien yang detail, menggait kita juga gitu loh, untuk sesuai dengan apa yang dia mau dan diselaraskan dengan desain kita. Itu mungkin jadi pelajaran penting sih ke depan. Jadi lebih mencoba material yang dengan budget yang tidak mahal, bukan sesuatu yang baru. Dan ternyata awalnya bayangin kalau pakai tag lama, terus bayangin kalau pakai dinding yang lama itu kesannya akan lebih gimana ya, creepy nggak ya. Ternyata setelah dibuat, ternyata enggak. Mungkin dari segi pengalaman itu sih Mas. Terima kasih ya. Jadi di sini saya sebagai dosen mata kuliah dari arsitektur di Magister Arsitektur ITB, dan beberapa mahasiswa minta saya untuk memberikan review terhadap tugas mereka ketika mereka mempelajari seorang arsitek yang bernama Abednego Yogi ya. Class of the Architect ya. Arsitek selalu mendapatkan excellence dalam desain karena ini menyangkut reputasi mereka, dan desain excellence hanya bisa dikonsumsi oleh market yang high end ya, konsumen yang high end. Nah, pertanyaannya apakah desain excellence bisa dikonsumsi secara lebih affordable?
Nah, disinilah Yogi ya, nama panggilan dari Apip Neko Yogi menjadi arsitek dari Semarang. Justru inovasinya adalah bagaimana desain excellence bisa lebih terjangkau. Ya, terutama ketika klien selalu tanya, Mas, aku cuma punya budget segini nih, bisa nggak dibikin bangunan bagus seperti karya-karya arsitek terkenal di Indonesia gitu. Dan selalu arsitek tidak bisa berkata tidak, jadi pasti ya. Dan disitulah kreativitas arsitek dari Apip Neko Yogi ini keluar, dan itu yang dipelajari dan dibagikan kepada mahasiswa saya. Ya, terima kasih Mas Yogi. Bagi pengalamannya, ini saya catat ya, pengalaman mahasiswa saya belajar sama Mas Yogi ini. Alvin ya mendapatkan pelajaran bahwa praktek arsitek ternyata lebih luas dari apa yang dipelajari di tugas akademik yang kondisinya cenderung ideal ya. Ada tugas, berubah bentuk, berubah fungsi, pertentangan antara klien, budget itu nggak banyak karena memang nggak ada ya kliennya. Tapi di dunia nyata, paradoks dan kompleksitas masalah ini sering menekan design excellence, dan dengan Yogi, Alvin belajar bahwa bagaimana melakukan negosiasi terhadap desain dengan aneka konsumen. Dan dia mendapatkan insight meskipun selalu menyesuaikan dengan klien, Yogi bisa menjadikan desain excellent ya, termasuk dalam kondisi budget yang terbatas. Nah, yang menarik dari Selo nih ya, dia terinspirasi bahwa ternyata proses belajar arsitek, design learningnya ada 3 stage ya. Pertama memang di survival mode ya, maunya klien apapun oke lah, compromise ya. Yang kedua ketika mulai punya karakter. Tapi di sini tekanan klien ya, permintaan klien tetap tidak bisa dihindari. Nah, tahap yang ideal beberapa arsitek top sudah mendapatkan itu adalah take it or leave it. Ya, lu suka desain gua, lu pakai silakan, lu nggak suka, lu cari arsitek yang lain. Dan ini ada. Nah, Yogi ngaku bahwa dia sendiri belum sampai ke tahap itu, dia masih harus berkompromi. Tapi meskipun posisi masih berkompromi, dia punya mimpi menjadi arsitek top. Nah, inilah yang dipelajari Selo ya. Dan untuk mendapatkan mimpi itu, Selo merenung dan menyatakan bahwa arsitek itu bukan kerja individu, dia adalah kerja ekosistem. Jadi bagaimana desain excellence bisa membawa arsitek jadi top. Dia nggak dalam suatu ruangan steril ya, dia akan penuh dengan kompleksitas, dan kepandaian arsitek bukan hanya mengubah bentuk, tapi menyajikan bentuk ke dalam sesuatu yang lebih bagian dari sebuah ekosistem, sebuah jejaring. Nah, di sini apa yang disampaikan Pak Yuswadi tentang Vita Aktiva, Vita Kontemplativa mulai mendapatkan makna baik bagi arsitek senior maupun bagi arsitek junior atau mahasiswa arsitektur. Saya bekerja dan saya berkontemplasi, saya merenung. Nah, lewat berdiskusi dengan mahasiswa, ya saya dosennya pun akhirnya belajar ya. Arsitek Apip Neko Yogi mengkontemplasikan apa yang dipelajari ketika bekerja dan berkarya. Nah, disinilah saya sebagai pengajar teori desain itu bahkan bisa menemukan bahwa teori desain itu berbeda dengan teori sains yang hanya menjelaskan fenomena alam. Teori desain ini akan lebih dekat dengan teoria dari Yunani kuno hingga Hegel, di mana ada aspek spirit yang juga di-capture, bukan hanya aspek fenomena objektif, tapi juga subjek bisa di-capture menurut teoria Yunani kuno. Dan teori desain itu lebih dekat ke teoria Yunani kuno daripada teori sains. Dan kesimpulan saya adalah bahwa kontemplasi ya dari seorang arsitek senior dalam bekerja dan berkarya ternyata dibutuhkan oleh arsitek-arsitek.